Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai juriyah Nabi ad-da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Begitu juga ad-da'i muda kita Al-Habib Sehan bin Ahmad Al-Bar, dan begitu juga para habaib yang lainnya yang insyaallah semuanya bisa mendapatkan ridha Allah, dimudahkan segala urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu melazimi membasahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya bisa dikumpulkan besok ketika nanti di hari kiamat dengan yang paling tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kita hidup di dunia ini sungguh banyak cobaannya. Sehingga ada salah satu cobaan dan salah satu penyakit hati yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu cinta kepada dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hubbud dunya ra'su ala kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala kejelekan, biang kerok daripada segala keburukan. Sehingga penyakit-penyakit hati seperti hasud, dengki, begitu juga riya, begitu juga ujub, kita bangga diri, itu semuanya berawal mula daripada hubbud dunia. Sehingga Nabi SAW beliau menekankan cinta kepada dunia itu adalah biang kerok daripada segala keburukan. Sehingga seseorang ketika dia bisa terkena penyakit ria atau penyakit iri, hasud, itu semuanya bermula dari hubbud dunia. Maka kita jaga hati-hati kita untuk menghilangkan daripada penyakit itu semua. Dan hubbud dunia ini adalah salah satu penyakit yang berkaitan tentang dunia. Kita cinta harta, kita cinta kedudukan, ya. Sehingga memang dunia ini dilapisi dengan hal-hal yang enak. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, khuffatil jannah bimakarihi. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Wa khuffatil jannah bisyahwat, wa khuffatin nari bisyahwat. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang menurut kita, pandangan mata kita, kacamata dunia kita, itu hal-hal yang sungguh enak, bahagia. Tetapi itu semuanya tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW beliau menegaskan, jangan sampai kita itu mencinta dunia. Karena pernah beliau katakan kepada Sayyidatu Aisyah, ikhtartu ju'a dunya ala shibaiha wa faqra ala ginaha wa husna ala fara'iha. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku itu lebih memilih lapar di dunia
daripada kenyang di dunia. Aku lebih memilih hidup miskin di dunia daripada hidup kaya di dunia. Aku lebih memilih hidup susah di dunia daripada bahagia di dunia. Karena Nabi katakan, anna dunya la tambagi li Muhammad wala li ali Muhammad. Karena dunia ini, kata Nabi, tidak pantas untuk seorang yang bernama Muhammad dan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini bisa. Sehingga Allah telah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, datang kepada Nabi Muhammad, katakan kepada dia, kalau seandainya dia inginkan dunia, Jabal Uhud, gunung Uhud itu akan aku jadikan emas seketika, maka akan jadi emas seketika buat dia. Tapi Nabi Muhammad menolak itu semua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tidak pantas untuk seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ingin mencari dunia itu boleh, tapi ala kadarnya saja. Hanya untuk di luar jasad kita. Jangan sampai kita masukkan dunia itu di dalam hati kita. Jangan sampai visi misi hidup kita ini hanya mencari dunia. Sehingga yang terakhir ada sebuah cerita tentang, mungkin masyhur daripada cerita ini, yaitu tentang tidak cintanya seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada dunia. Bahkan dunia pun yang sendiri mencari beliau. Sehingga suatu ketika itu disebutkan beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau tinggal di Seiwon. Itu jarak Seiwon, kota Seiwon sama Tarim itu sekitar 1 jam. Kalau kita naik mobil itu sekitar 45 menit. Sehingga suatu ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau ketika di zaman beliau adalah seorang yang sangat dermawan, sering memberikan makan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya di kota Seiwon. Sehingga banyak orang yang mengenal beliau karena kedermawanan beliau, sering kasih makan orang. Sehingga beliau pernah kasih makan satu kota itu 3 bulan berturut-turut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Simtudorar, yang mengarang daripada kitab Maulid Simtudorar. Sehingga suatu ketika ada seseorang itu yang hasud atau yang terbesit di dalam hatinya, ini Habib kok cinta dunia. Sehingga waktu itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendengar besitan daripada perkataan orang tadi. Sehingga beliau bilang, wahai fulan, ta'al, sini ente. Diajak orang tersebut ke rumahnya. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang, apa tadi yang kamu sebutkan di dalam hatimu? Sehingga beliau katakan, Habib kau cinta sama dunia. Kemudian kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, aku tidak cinta sama dunia, hadir saudara. Sesungguhnya dunia itulah yang mencariku, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sehingga waktu itu bertepatan ada orang tamu yang datang dari Oman. Sehingga dia membawakan beberapa karung korma, yang mana korma itu sangat mahal di saat itu, korma khas Oman. Sehingga diberikan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian diambil sama Al-Habib Ali Al-Habsyi, diberikan kepada orang tadi, si fulan tadi. Ketika diberikan, ya, orang itu pulang. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, mau sampai ke rumah, dia berpikir, ini korma mahal, saya kasih makan keluarga saya atau saya kasih jual? Kalau saya kasih makan istri saya, anak-anak saya, maka akan habis. Sehingga beliau berpikir untuk menjual korma yang diberikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu dijual. Sehingga dijual itu kalau dirupiahkan beliau dapat 10 juta. Ketika mendapatkan 10 juta, ya, itu sebelumnya beliau itu bertemu dengan Syekh Abdurrahman Barozak, ya, sehingga beliau katakan sebelum menjual, wahai Syekh, ini ada korma. Kata Syekh Abdurrahman Barozak, itu korma apa? Itu korma dari Oman yang diberikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi.
Sehingga Syekh Abdurrahman Barazak itu membeli kurma itu dengan harga 10 juta tadi. Sehingga ketika mau pulang, Syekh Abdurrahman Barazak ini mau pulang ke rumah dengan membawa daripada kurma tadi, beliau berpikir, ini kurma saya kasih makan istri atau saya kasih ke Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sehingga beliau berpikir, kalau seandainya saya kasih Al-Habib Ali Al-Habsyi, maka akan berkah diberikan kepada para tamu-tamunya. Kalau saya berikan kepada istri saya dan anak-anak saya, maka akan habis. Maka beliau berpikir, akhirnya beliau pergi ke Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sehingga ketika beliau datang, ternyata ada orang tadi, si fulan tadi. Beliau datang ingin berterima kasih kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi karena telah memberikan kurma itu sehingga bisa dijual dengan harga 10 juta. Ternyata ketemu sama Syekh Abdurrahman Barazak tadi. Sehingga kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya, sehingga kurma itu yang dari Syekh Abdurrahman Barazak tadi diberikan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi lagi. Kembali lagi dari tangan ke tangan hingga balik ke beliau. Sehingga beliau katakan, wahai fulan, lihat, dunia yang mencariku. Bukan aku yang mencari dunia, bukan aku yang cinta dunia, tapi dunia itulah yang mencariku. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.